Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan dakwah Nabi SAW diakui kawan maupun lawan. Yang lebih menakjubkan adalah waktu atau lamanya beliau menyelesaikan misi dakwahnya, yaitu dalam waktu 23 tahun. Angka ini berdasarkan perhitungan bahwa beliau mendapat wahyu saat berusia 40 tahun dan wafat dalam usia 63 tahun. Padahal bila kita cermati, dakwah Nabi SAW hanya dalam waktu 17 tahun. Berapa lama sesungguhnya dakwah beliau? Dan dari mana perhitungan angka 17 tahun ini? Berikut penjelasan mengenai masalah tersebut. Belum pernah terjadi dalam sejarah dunia satu perubahan mendasar yang terjadi dalam waktu singkat dan hasil yang sangat gemilang, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bangsa Arab yang sebelumnya terbelakang sama sekali tidak dianggap oleh bangsa lain. Dengan kedatangan Islam mampu membangun peradaban dan kejayaan. Tak aneh bila sewaktu sahabat Rabi diutus ke Persia, Panglima Persia Rustum melecehkan dan mengejek Rabi dengan berkata, "Apa yang kalian andalkan hai bangsa Arab? Kami tidak mengenal bangsa yang lebih rendah selain kalian." Romawi, Persia, Yunani, dan India memiliki peradaban. Adapun kalian bangsa dekil yang hanya mengembala kambing dan unta di padang tandus. Lalu apa yang kamu bawa? Mendengar ejekan ini, Rabi menjawab, "Benar, kondisi kami seperti yang Anda katakan, bahkan lebih parah. Kami adalah bangsa yang bodoh, masyarakat penyembah berhala, tidak mengenal undang-undang, antar kerabat saling bunuh hanya karena memperebutkan tempat gembalaan. Kami tidak mengenal aturan dan peradaban. Akan tetapi Allah mengutus kami sebagai duta-duta untuk mengeluarkan manusia dari menyembah sesama makhluk menjadi manusia yang menyembah Tuhan yang menciptakan makhluk. Dari kesempitan dunia menuju ke lapangan akhirat, dari pengkhianatan menuju amanah dan keadilan Islam." Persia akhirnya mampu dikuasai oleh umat Islam, begitu juga dengan Romawi, superpower kedua di masa itu. 50 tahun sepeninggal Nabi SAW, wilayah kekuasaan Islam meliputi seluruh Jazirah Arab, sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian Asia. Semua keberhasilan ini termasuk kemajuan dalam berbagai bidang lain, berawal dari dakwah Nabi SAW, yang masyhur dan banyak disampaikan orang masa dakwah beliau selama 23 tahun. Angka ini berdasarkan perhitungan Nabi menerima wahyu pada usia 40 tahun dan beliau wafat dalam usia 63 tahun. Tetapi bila kita baca sejarah dengan cermat, pada dasarnya perhitungan masa dakwah Nabi selama 23 tahun tersebut kurang tepat. Mengapa? Karena pada 3 tahun pertama beliau belum melakukan dakwah kepada umat secara umum. Setelah menerima wahyu yang pertama, Nabi tidak langsung berdakwah. Pemeluk Islam pertama adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Setelah berlalunya waktu, jumlah pemeluk Islam terus bertambah, tetapi dakwah yang dilakukan hanya sebatas kepada orang-orang tertentu. Demikian terus-menerus hingga berganti tahun. Saat itu jumlah pemeluk Islam baru sekitar 40 orang. Sedang tempat yang digunakan untuk mengajarkan Islam di rumah seorang sahabat yang bernama Al-Arqam. Setelah 3 tahun berlalu, baru Nabi SAW mendapat perintah untuk berdakwah secara terbuka. Yang pertama beliau seru kepada Islam adalah kalangan keluarga, lalu umat secara umum. Karena itu juga masa 3 tahun pertama setelah menerima wahyu tidak salah bila dikatakan bahwa Nabi belum melakukan dakwah. Selain itu, 3 tahun pemboikotan Bani Hashim juga termasuk rentang waktu di mana Nabi tidak dapat melaksanakan misi dakwahnya. Untuk merintangi dakwah Nabi, kaum Quraisy mengumpulkan Bani Hashim di sebuah lokasi. Mereka dilarang keluar dari lokasi tersebut, sehingga tentu saja Nabi tidak dapat berdakwah. Padahal pemboikotan berlangsung selama 2 tahun 7 bulan. Karena itu juga masa dakwah Nabi SAW dapat dikatakan bukan 23 tahun, namun hanya sekitar 17 tahun. Karena 3 tahun pertama Nabi belum berdakwah secara terbuka dan hampir 3 tahun beliau berada dalam pengawasan pemboikotan sehingga tidak dapat berdakwah. Yang sangat istimewa, walau hanya dalam rentang waktu 17 tahun, namun hasil dari misi dakwah yang beliau lakukan mampu merubah hingga menjadi catatan sejarah dengan tinta emas untuk seluruh dunia dan umat manusia. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.